Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhan ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, utamanya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi anugerah nikmat terindah di muka bumi ini berupa nikmat sehat, kesempatan dan nikmat iman Islam. Syukur itu mari kita distribusikan dalam hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan harta kita, dan dengan semua perangkat potensi yang kita miliki dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya berwasiat mengajak marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dan pengertian kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dibarengi upaya kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika dengan demikian itu kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah puasa Ramadan itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini Jumat 28 dari 29 30. Dan tinggal 2 hari lagi puasa Ramadan 1446 Hijriah ini. Maka mari kita merefleksikan diri, muhasabah, introspeksi, mawas diri, mengoreksi terhadap diri kita masing-masing. Apakah puasa Ramadan yang kita jalani itu sedang menuju kepada kita la'allakum tattaqun ataukah belum? Kalau sudah, alhamdulillah menurut perhitungan pemikiran kita. Kalau belum, ini mari kita ada waktu 2 hari untuk bisa memperbaiki jamaah sekalian. Ibarat kita sedang nanjak, kita sedang hampir nyampe di puncaknya. Maka kita jangan sampai lengah, jangan sampai terlena. Karena inilah puncak prestasi orang berpuasa adalah di akhir Ramadan itu. Maka mari kita persiapkan semaksimal mungkin akhir Ramadan itu, kemudian nanti memulai dengan babak baru yaitu di bulan Syawal. Jamaah yang dirahmati Allah, agar nanti setelah Ramadan kita punya asar, punya bekas, dan kita bisa melestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan di luar bulan Ramadan. Maka menjadi bahan renungan bagi kita yang pertama, mari kita tingkatkan dan kita terus lestarikan spirit semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah luar biasa berdiri sholat paling lama mungkin ya tarawih ini jamaah sekalian. Ini kita sabar mengikuti. Maka nanti setelah Ramadan kita juga berusaha supaya kita beribadahnya minimal seperti bulan Ramadan ini. Semangatnya, spiritnya, keteguhannya, konsistensinya, dan seterusnya. Jangan sampai kita ini
beribadah semangat beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan balik lagi seperti semula. Gitu kene. Kayak gue maning balik maning dan seterusnya. Maka kita jadikan Syawal itu sebagai bulan peningkatan jemaah. Terutama spirit kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah di bulan Ramadan ini katakanlah sebagai training, sebagai latihan, sebagai pembiasaan yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan yang lebih baik lagi. Ini khususnya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita sudah luar biasa kita jaga jemaah sekalian. Zakat kita mungkin sudah biasa kita jaga. Nanti setelah Ramadan kita lebih semangat lagi dalam berzakat. Karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan, akhir Ramadan itu dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Kemudian juga amalan ibadah yang lain. Yang kedua jemaah sekalian, menjadi bahan renungan bagi kita untuk kita teruskan di bulan lain setelah bulan Ramadan. Yaitu ketika di bulan Ramadan orang itu merasa menjadi dermawan semuanya. Hampir semua komunitas itu dia memberikan cuma-cuma kepada orang lain, baik itu berupa makanan, minuman, makanan ringan, minuman ringan, atau makanan berat, minuman berat. Bahkan sampai ada yang tidak mau diberikan, bahkan tidak tahu siapa yang diberi. Itulah di bulan Ramadan jemaah sekalian. Maka ada tebar tajil itu, luar biasa, ribuan itu. Jadi orang menjadi dermawan. Cuma pertanyaan kita adalah bagaimana supaya di luar Ramadan juga dermawan? Coba kalau misalnya ada tebar tajil di luar bulan Ramadan, bagus sekali itu, saya kira tidak ada bedanya dalam konteks kemanusiaannya. Tapi kenapa hanya di bulan Ramadan saja? Ini pertanyaan bagi kita. Maka spirit memberi, spirit sodako, spirit infak itu substansinya harus tetap dilaksanakan. Walaupun mungkin bentuknya beda nanti setelah Ramadan. Coba sekarang itu jamaah sekalian. Ya, secara individu saya tidak menyampaikan kepada yang lain. Saya termasuk yang kurang sering dengan tebar tajil jika di jalan-jalan itu. Tapi ini pendapat pribadi. Bagusnya itu menurut saya itu adalah langsung ke objek lina di daerah mana misalnya. Jadi jelas orang yang kita beri kita kasih. Tapi itu sudah menjadi budaya, okelah. Nah, yang perlu kita lestarikan adalah spiritnya, semangatnya dalam memberi itu. Jadi orang Islam, kaum muslimin itu adalah mentalnya mental memberi. Mental untuk berinfak, mental bersedekah, tapi jangan lupa jamaah. Kadang kita lupa kepada zakat. Infaknya iya, sedekah iya, zakatnya ora. Ini lucu. Padahal dia memenuhi batas nisab dan haul. Maka zakatnya itu harus kepada lembaga-lembaga amil zakat yang dipercaya oleh kita, yang punya kredibilitas. Inilah diantaranya renungan kita jamaah sekalian. Jadi kedermawanan kita itu jangan hanya di bulan Ramadan saja. Besok jamaah sekalian yang kemarin mengumpulkan tajil, besok di luar Ramadan ngumpulkin lagi. Umumkan di medsos ada pembagian tajil. Ya, sekarang masih lumayan kita setelah Ramadan biasanya ada Jumat berkah, oke lah gitu. Jadi substansi memberinya itu yang perlu kita pertahankan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang perlu kita lestarikan dan ini menjadi bahan renungan baik kita adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini rasa lapar haus kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian kita husnudzon. Karena dengan lapar, dengan haus kita ini nafsunya itu
cenderung tidak ngedap-ngedapi, tidak mumbul-mumbul nafsunya, tapi ditundukkan oleh kita. Maka dari itu di luar Ramadan juga mestinya demikian itu. Jangan sampai kemudian kita sudah menahan di bulan Ramadan untuk tidak berbuat yang macam-macam, neko-neko, aneh-aneh. Ada bentuk maksiat, bentuk perbuatan keji, perkataan dan sebagainya. Maka nanti di bulan-bulan Ramadan hendaknya kita juga demikian itu. Karena apa? Karena kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dekatnya kita itu jangan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kita juga berusaha supaya menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi alim, menjadi muslim sejati kelihatannya di bulan Ramadan. Nah, di luar bulan Ramadan itu sebagai follow up-nya, tindak lanjutnya. Bukan malah cara istilah orang Jawa, orang desa itu barjibar barbe, bubar siji bubar kabeh. Yang tadinya penuh ya tinggal 11 masjidnya, satu imam satu makmum, itu kan bubar kabeh. Jadi tidak demikian adanya. Di luar Ramadan itu sebagai latihan. Yang tadinya sergap di bulan Ramadan, besok harus lebih sergap lagi. Itu renungan kita jemaah. Jadi nggak usah nunjuk orang lain, nunjuk diri sendiri aja kita. Kadang-kadang kita ini suka nunjuk-nunjuk orang lain, tapi diri kita terlupakan. Ini diantaranya jemaah. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan semangat sekali, luar biasa itu, luar biasa. Tapi di luar bulan Ramadan hendaknya berusaha juga kita rutin baca Quran. Eman-eman Quran kita kalau tidak kita baca, maka meskipun sedikit luangkan waktu kita sehari untuk membaca Al-Quran secara khusus. Sambil kalau bisa kita merenungi artinya, maknanya, syukur bisa tafsirnya dan seterusnya. Setelah itu kemudian dengerin di video di YouTube pengajian. Mungkin tidak sempat ngaji karena sibuk, terlalu sibuk, tidak sempat pengajian Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, atau yang lain yang ahli-ahli di bidang Al-Quran. Maka di luar bulan Ramadan mari kita teruskan semangat ini, spirit ini, sehingga Al-Quran benar-benar memandu kehidupan kita sehingga tidak salah, tidak tersesat kita di jalan yang tidak benar. Sebagaimana yang sering kita pitakan, ihdinas siratal mustaqim. Ini diantaranya jemaah sekalian, dan masih banyak yang lain. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah spirit semangat silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah bersaudara itu wajib. Silaturahim menyambung paseduluran itu wajib. Berselisih, bertikai, neng-nengan, ora wawuan niku haram, tidak boleh. Tidak ada rumusnya dalam agama. Maka jemaah sekalian, setelah bulan Ramadan kita lebih erat persaudaraannya di antara satu dengan yang lain. Apalagi yang satu rahim, satu peranakan. Tidak boleh ada istilah tidak wawuh, tidak boleh ada istilah neng-nengan, tidak boleh ada istilah dendam, apalagi hendaknya penuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Demikian pula di antara kita sesama umat Islam. Mungkin ada yang aktif di ormas-ormas NU, Muhammadiyah dan sebagainya, itu hanya baju. Hakikatnya kita adalah berislam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita membangun semangat spirit ukhuwah Islamiyah agar kita menuju kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.